Jadi itu tahun 2017 ya, Ku. Saya kan sebagai istri waktu itu cuma bisa mendampingi karena kan saya memang tidak nyemplung langsung. Tapi saya lihat sendiri waktu itu bagaimana Rudi itu ditelepon berkali-kali sama pabrik. Pabriknya kan lokasinya di Jakarta. Kalau Rudi ini dituduh sebagai penipunya. Meskipun mereka tahu sebenarnya bahwa uang itu adalah marketing mereka sendiri. Tapi tetap kan Rudi harus bayar lah intinya. Jumlahnya cukup besar karena transaksi berkali-kali selama 1 tahun kan. Saya lihat itu kan Rudi duduk di ruang tamu, stres gitu ya. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika. ya, kita mau ngobrolin apa hari ini? Kita mau ngobrolin masalah itu adalah ujian naik level dari Tuhan kok hari ini. Nah, kita sudah ada narasumber hari ini. Tanpa berlama-lama saya persilakan untuk memperkenalkan diri, silakan. Ya, saya Rudi dari pengembalaan GMS di Selatan ya. Saya sebagai CGL. Saya Vio sebagai istri Rudi. Membantu juga di penggembalaan Selatan sebagai CGL. Ya, jadi ceritanya gimana kok sampai ada masalah? Ini awalnya untuk usahanya kita kan memang usaha rak supermarket ya. Awalnya itu memang kita ini ada satu supplier, kita beli barang, lalu selama 1 tahun kita pokoknya bayarnya bagus ya gitu. Tapi Tidak ada masalah gitu tidak ada masalah, transaksi berjalan ya, lancar gitu. betul. Tapi perusahaan tiba-tiba perusahaan supplier ini tiba-tiba nelpon kita bahwa kita ini dikatakan belum bayar gitu loh. Terus sedangkan dokumen apa itu disimpan kan maksudnya? Ada pelunasan semua. apa gitu? Ada semua. Barangnya juga datang loh. Barangnya datang semua, datang semua. Selama 1 tahun datang semua. Dan setelah diselidiki ternyata orangnya mereka sendiri. Ada fraud gitu ya? Iya. Sehingga pada waktu itu kita sudah dikat langsung sama perusahaan supaya karena kita istilahnya one prestasi infonya. Gitu loh. Dan itu supplier tunggal gitu? Tunggal, betul. Jadi betul. kalau dia cut berarti tidak ada source, tidak ada sumber untuk kulaan lagi gitu ya? Untuk Ya, beli, benar, untuk benar. beli barang untuk diperdagangkan lagi? Benar. Gitu. Nah terus gimana selanjutnya? Setelah itu baru karena adanya sesuatu itu kita jadinya saya ini langsung gerak cepat gitu loh. Searching. Ketemulah dengan supplier di China gitu sebenarnya ya. Baru itu kita impor cuma karena kalau baru pertama kali kenal jadi impornya ya udah 1 kubik aja lah. Kecil-kecilan kecil aja. dulu. Ya. Testing ini aja ya. dulu. Ternyata barang datang, oke. Baru saya ini berangkat ke China langsung. Karena kita kan maunya kan besar ya. Jadi berangkat ke China untuk impor. Lalu ada beberapa barang juga yang saya impor juga. Minta dikenalin sama supplier yang plastik ini, pertama ini. Dikenalin semua pokoknya, istilahnya gitu. Di sana kenalan ada beberapa perusahaan lah. Gitu ceritanya. Iya. Oke, sebelumnya pengen balik ke itu ya tadi masalah tadi ya kalau supplier punya karyawan yang ternyata fraud atau penyalahgunaan gitu. Nah itu endingnya gimana? Maksudnya endingnya apakah perusahaan akan nuntut lebih lagi ke Anda berdua atau ya udah karena itu kesalahannya mereka itu atau gimana? Mungkin dari Vio bisa. Jadi itu tahun 2017 ya, Ku. Saya kan sebagai istri waktu itu cuma bisa mendampingi karena kan saya memang tidak nyemplung langsung. Tapi saya lihat sendiri waktu itu bagaimana Rudi itu ditelepon berkali-kali sama pabrik. Pabriknya kan lokasinya di Jakarta. Kalau Rudi ini dituduh sebagai penipunya. Meskipun mereka tahu sebenarnya bahwa uang itu adalah marketing mereka sendiri. Tapi tetap kan Rudi harus bayar lah intinya. Jumlahnya cukup besar karena transaksi berkali-kali selama 1 tahun kan. Saya lihat itu kan Rudi duduk di ruang tamu, stres gitu ya. Aduh Tuhan, saya cuma bisa bantu doa, saya cuma bisa menguatkan. Tapi puji Tuhannya, ternyata pintu ini yang dipakai sama Tuhan untuk Rudi tiba-tiba terbuka. Bisa menemukan supplier Cina malahan. Kita kan nggak pernah impor sebelumnya. Kita nggak tahu caranya impor, kita nggak ngerti mau tanya ke siapa. Rudi kontak, meskipun stres, tapi Rudi kontak ke Cina dan nemuin jalan bisa berangkat ke sana. Ya sudah melakukan transaksi 1 kubik dan berangkat ke Cina. Waktu di Cina
dia bikin janji ternyata enggak cuma satu supplier itu. Ketemu dengan beberapa supplier dan itu bukan cuma barang itu saja. Ada barang lain, aksesoris yang lain dan ketemu juga pabrik rak di sana. Tapi Rudy tidak transaksi raknya, hanya transaksi aksesoris saja. Itu berjalan terus ya selama beberapa tahun ya. Kita cuma impor aksesoris aja. Meskipun jumlahnya memang tambah lama bisa tambah besar ya. Dari 1 kubik bisa beberapa kubik. Masih tetap LCL beberapa kali. Sampai kita berhasil 1 full kontainer. Untuk aksesoris ini. Mulai juga impor lagi aksesoris yang lain yaitu troli waktu itu. Troli bisa masukkan juga 1 kontainer gitu kan. Terus nanti mulai tambah sering lagi. Nggak cuma 1 kontainer mungkin beberapa bulan 1 kontainer. Ini lebih pendek ya jaraknya ya kita bisa impor sekian waktu bisa 1 kontainer lebih pendek lagi lebih pendek. Nah 2020 itu kan COVID juga ya kita mulai masuk masuk waktu COVID. Rudy itu sebenarnya sudah produksi rak waktu itu produksi sendiri lokal tapi produksinya itu partner. Partner itu tiba-tiba produsennya ini nggak mau kasih barangku. Alasannya barangnya itu bahan bakunya susah. Meskipun sudah jadi bahan jadi pun barangnya tuh sering salah. Jadi Rudy ini ditinggal sama customer beberapa orang gitu loh. Customer yang cukup gede-gede. Stres lagi kan, posisi COVID, posisi kita ini butuh perputaran uang gitu ya. Kita butuh bayar karyawan yang sudah sekian, sudah bertambah lah jumlahnya. Itu nggak bisa bayar bahkan pernah ini sekedar cerita ya ya uang perputaran kita tuh sampai di saldo cuma sisa 5 juta. Kita bayangin waktu itu kita cuma punya komitmen berdua ya kita nggak boleh telat ini bayar karyawan, gaji karyawan nggak boleh terlambat gitu loh, tetap harus dibayar sebisa mungkin, nggak boleh telat 1 hari pun nggak boleh, harus tetap on time dan jangan dipotong. Kalau bisa pun jangan ada pemutusan hubungan kerja gitu loh. Itu spirit sebagai anak Tuhan ya? Sebagai anak Tuhan gitu loh. Kita merasa kita punya beban kan ketika Tuhan izinkan kita, mereka kerja sama kita kan. Dan Rudy ini ingat sama supplier yang 2017 itu yang dia temuin waktu di Cina. Dia kontak kembali. Dan jujur selanjutnya saya enggak tahu cerita komplitnya, mungkin bisa Rudy yang jelasin. Tapi supplier itulah yang sampai sekarang Tuhan kayak pertemuannya tuh cukup mujizat ya buat kita yang membukakan pintu yang kita tidak pernah duga sampai kita bisa berdiri seperti ini. Itu Rudy yang cerita komplit. Silakan. Ya memang kita basicnya memang kita jual perlengkapan supermarket ya. Ya memang di 2020 yang tadi diceritakan adalah pada waktu itu memang COVID. Tapi di COVID ini memang mungkin semua orang turun. Tapi puji Tuhan, kita ini tetap naik gitu loh, nanjak gitu loh terus waktu COVID itu. Tapi terakhir-terakhir di 2020 itu memang orderan ada, cuma kita nggak bisa melengkapin. Ada kayak partnya yang levelannya gitu, itu kita nggak ada, karena platnya nggak ada, bahan bakunya nggak ada. Tiang, pipa semua ada semua, cuma bahan bakunya aja yang nggak ada yang untuk shelvingnya itu, namanya kan shelving. Jadi saya langsung kontak ke supplier kita yang di China itu yang awalnya kita cuma kenalan aja itu. Kalau kamu mau bikin seperti ini, kita yang punya standar bisa enggak? Setelah kita bawain contohnya, ukurannya semua, mereka kirim kembali, nah jadilah seperti sekarang ini memang. Jadi kita cuma order pertama itu cuma 1 kontainer aja, ceritanya gitu. Tapi 40 feet ini. Yang panjang ya? Panjang, betul. Supaya kita untuk menyediakan keseluruhan customer yang ada, yang kita sudah terima, harus 40 feet itu. Begitu. Oke. Saya penasaran sih, pengen tanya. Nah itu waktunya keburu nggak? Kan ada order, tapi kan masih harus tanya ke Cinanya. Butuh waktu kan? Kan butuh waktu sampai deal, semuanya. terus mereka masih produksi lagi, belum itu shipping apakah lagi. Keburu? Biasanya atau 2 bulan ya? Betul. 1 bulan produksi, 1 bulan shipping. Memang pada waktu itu memang kita kan masih ada stok memang ya, tapi sedikit. Cuma kita sudah tahu, ini kok jalannya kurang enak ini ya. Kok mulai tersendat gitu loh istilahnya kan gitu ya. Jadi saya sudah mulai ancang-ancang itu 6 bulanan mungkin, 3-4 bulan itu sudah mulai ancang-ancang.
sudah harganya sudah naik kan. Saya sudah tahu kalau artinya harga naik, biasanya memang mulai bahan baku pasti kosong-kosong. Sudah naik kosong lagi gitu. Jadi tidak akan bisa kerja. Jadi otomatis saya sudah siapin kayak gituan. Jadi sudah ada backup plan-nya dulu ya, Ko ya. Betul. Seperti itu. Nah sekarang mungkin ini kan udah cerita ini ya, maksudnya endingnya bagus gitu ya, seperti itu. Nah sekarang pengen tanya-tanya tentang impor. Nah mungkin beberapa teman pasti pengen tahu nih, kok bisa ya, kok apakah benar-benar ceritanya seindah itu? Semudah gitu ya, itu. seindah itu. Gitu. Nah pertama, kenapa akhirnya memberanikan diri untuk impor? Itu bukannya cari, oh ya udah kalau cari aman sama-sama supplier lokal itu, atau gimana kok ternyata memberanikan diri untuk impor? Iya, awalnya impor kalau menurut saya ini memang dari, kalau dulu kan impor dikatakan itu adalah produknya ini tidak bagus. Betul ya, sudah image-nya jelek di Kalau awal. dulu katanya apa? Sepatu gitu, ternyata satu kontainer kanan semua. Kanan semua. Akhirnya harus order kiri semua. ini ya sekarang sih harusnya enggak, tapi itu apa yang, nah lanjut. Iya. Ya, karena kita lihat dari pertama itu yang kita impor plastik ya, plastik tempat harga itu, kita kok ditemukan ini dengan supplier juga bagus gitu loh. Kualitasnya bagus gitu. Terus kita dipertemukan dengan yang troli yang tadi itu juga oke semua gitu loh. Dan sama dengan yang rak supermarket ini juga ya, seperti itu. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan kasih itu tepat gitu loh. Jadi memang tetap ada disclaimer gitu ya, bahwa pas ini bisa aja bagus tapi mungkin ada. Tapi saya rasa sekarang China pasti sangat-sangat memperbaiki kualitasnya. Kalau nggak gitu kan dia tidak bisa menguasai banyak ini ya. Banyak bidang di mana-mana gitu. Nah tapi tetap ada disclaimer, harus berhati-hati juga. Betul. Cuma memang harus awalnya ini memang pertama ini kita nggak bisa terlalu percaya 100% untuk awalnya ya. Jadi memang kita harus istilahnya trial and error gitu loh. Ayo coba dulu pelan-pelan satu. Kan kalau awalnya kan kalau plastik kan juga saya ngomong hanya 1 kubik. Karena takut ketipu lah. Itu pasti. Takut kualitasnya jelek itu pasti itu. Karena sudah di image-nya kita ini memang barang China ini nggak bagus kalau waktu lalu gitu loh. Cuma kalau kita, ya ini puji Tuhan aja kita ini dipertemukan dengan supplier yang tepat dan oke gitu loh. Berkat Tuhan semua lah ini. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apa yang memberanikan diri akhirnya sampai harus berangkat gitu? Karena memang udah punya ekspektasi dan udah punya kebutuhan dan sebagainya, dan ketika berangkat apa yang Anda temukan di sana? Mari kita dengarkan prinsip firman Tuhan untuk episode pada hari ini. Saya ambil dari Keluaran 36 ayat 2. Lalu Musa memanggil Besalib dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan kalian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Di sini ada 2 hal yang melompat dalam hati saya. Yang pertama keahlian, yang kedua orang yang tergerak hatinya, berarti orang yang mau. Seperti itu. Jadi terkadang Tuhan tidak menunjuk orang yang mampu. Ada orang yang mampu tetapi tidak mau. Tetapi Tuhan lebih memilih orang yang tergerak hatinya. Jadi bagi beberapa di antara kita merasa bahwa, oh aku tidak suka dengan kerjaan ini. Kenapa Tuhan tempatkan aku di pekerjaan ini yang membosankan, atau pekerjaan yang gajinya kecil, ataupun pekerjaan yang bagaimana yang benar-benar gak fit dengan hati kita. Tapi Alkitab berbicara dengan orang-orang yang tergerak hatinya. Apakah kita masing-masing tergerak untuk menjalankan sesuatu yang memang Tuhan tempatkan di depan kita untuk kita kerjakan? Nah ini akan jadi berbeda gitu kalau kita punya Tuhan kasih aku hati yang tergerak untuk melakukan ini. Orang-orang di luar sana bahkan sebenarnya cukup setuju dengan prinsip ini karena mereka mengatakan cinta yang kamu kerjakan yang kamu cintai. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa mengerjakan apa yang jadi kamu cinta yang menjadi passionmu, ya cintailah apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini tujuan utama dari ayat ini adalah orang yang tergerak hatinya. Orang-orang yang tergerak hatinya pasti punya dorongan untuk belajar lebih dalam. Dan disitulah keahlian Tuhan itu muncul. Disitulah kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa Tuhan kalian muncul dari mana? Tetapi ada orang yang memang benar-benar punya keahlian dan ada benar-benar orang mempunyai keahlian karena
hatinya tergerak. Saya mau encourage masing-masing dari kita. Memang pekerjaan kita, bisnis kita mungkin bukan yang ideal, profesi kita bukan yang ideal. Tetapi mari kita minta sama-sama Tuhan. Tuhan, kasih aku hati yang tergerak supaya aku jadi terbuka hatiku sama Tuhan. Lalu Tuhan akan memberikan keahlian. Kita bisa lihat di episode kali ini ada profesi-profesi atau seharusnya ada begitu banyak profesi yang dengan kita punya hati yang tergerak. Oleh karena itu ternyata kalian bisa macam-macam dan timbullah kreativitas. Timbullah hal-hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan yang menjadi terobosan dan itu bisa jadi Tuhan kalau mau menjawab doa Anda itu dimulai dari hati yang tergerak dan terbukalah pintu-pintu keahlian, kreativitas dan sebagainya. Apakah kita siap? Mari kita minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku hati yang tergerak dan Tuhan akan bukakan pintu keahlian, Tuhan akan bukakan pintu kreativitas, dan Tuhan akan bukakan pintu kemuliaan bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kalau untuk yang awal memang untuk plastik itu memang kita mau lebih kan, karena kita sudah tahu kapasitasnya kita untuk jualan ini berapa ya. Untuk Marketnya sudah ada. Sudah ada marketnya, betul. Jadi otomatis saya pergi ke sana langsung menemukan. Bisa bahasa Cina. Mandarin Iya. nggak? Atau, nah ini perlu buat teman-teman ya. biar ada gambaran. Nanti kalau di sana gimana? Nggak bisa. Nah itu gimana? Ya, karena kita punya teman satu CG juga gitu ya, yang bisa Mandarin, Inggris Bahasa lebih, Inggris juga. bahasa Inggris lebih, inilah lebih mahir lah dari saya. Saya bawa lah teman gitu. ini gitu untuk membantu di sana, untuk ngobrol-ngobrolnya semua, untuk nego semua kan gitu ya. I see. Jadi memang Translator tetap dibutuhkan kok. Translator yang ini maksudnya, yang Google Translate Iya, itu iya, maksudnya. iya. Oh ya. Itu tetap dipakai. Jadi nggak perlu karena apalagi zaman sekarang nggak perlu sampai orang penerjemah khusus, tetapi Betul. Google Translate dan sebagainya. ya cuma kalau ada temannya yang lebih bagus gitu loh, lebih istilahnya lebih luas ngobrolnya, lebih luas seperti itu. Memang juga ngomongnya barangnya murah, cuma semua ini kalau sudah dikalkulasi ke sini kita harus siapin juga modal ya nggak sedikit sebenarnya. Itu yang ngawalinnya kayak gitu. Karena harus bayar dulu kan. baru Betul. Nah, itu ngefek dengan cash flow-nya nggak waktu itu? Benar. Karena kan yang 2020 sudah mulai harganya naik, terus sudah mulai tersendat, harus mulai impor dengan modal besar, ngefek ke cash flow-nya juga berarti? Cash flow pasti ngefek ya, karena kan kita memang bayar duluan itu. Jadi limitnya ini sesuai dengan yang kita punya aja gitu loh. Itu aja. Karena tapi lama-kelamaan cuma yang untuk ekspor marketnya itu kita diberi kemurahan Tuhan lah. Kita ini dipercaya lebih sama supplier. Kita kan dari 2021, 2022 atau 2023 lah. Itu mereka kasih kita keringanan untuk pembayaran mundur. Oh, Ya. Seperti itu. Dan kalau saya dengar dari teman-teman yang sudah impor lebih dulu ngomong, oh ini kamu berkat Tuhan loh ini. Tidak semua. Karena aku sendiri sudah puluhan tahun dari papaku aja kita masih cash keras di depan. iya. Gitu. Mungkin tergantung barang-barangnya juga ya. Betul, Mungkin kalau barang-barangnya barang yang benar-benar dibutuhkan seperti itu. Tapi karena pada waktu itu COVID, China semua pada waktu itu kan masih menutup bordernya semua kan. Seperti itu. Mungkin karena mereka juga ada kebutuhan untuk gasul dan sebagainya. Mungkin bisa jadi. Tapi tetap berkat Tuhan sih itu. Iya. Karena kita Momennya pas banget kan, Bro. Momennya pas banget. Luar biasa. Iya. Oke, sekarang kita lihat agak ke depan gitu ya. Maksudnya dengan posisi sekarang yang ternyata orang China ini tidak hanya sebagai supplier, tetapi mereka juga ya kita tahu lah ada. Kalau sekarang ada dua tipe ya, ada yang namanya Cindo, gitu atau bahasa Mandarinnya Huaren gitu ya, atau ya orang-orang yang di Indonesia sudah punya KTP, yang punya leluhur orang China, tapi sekarang juga ada yang namanya Cindar kan, Cina Daratan, itu yang mereka ternyata baru-baru ini datang, ternyata bisa bikin restoran, malah masuk ke pabrik, kerja di tambang dan sebagainya. Nah, dengan itu
beberapa melihat itu sebagai ancaman bahwa ketika oh iya ya enak ya supplier di atau mereka lihat data pembelian dari misalnya Brododi dan Sisvio gitu, oh iya ternyata value-nya gede juga ya. Udah aku tak datang sendiri, aku mau jualan sendiri, aku mau cari marketnya sendiri, dan beberapa pedagang, beberapa bisnismen udah mulai mengeluhkan hal itu. Nah, menurut Anda gimana? Sebenarnya untuk rak supermarket ini memang sudah ada. Jadi kita sudah tahu itu di 2024 kayaknya, 2023 2024 itu Ya memang. begitu COVID selesai kan? Iya, itu memang ada beberapa yang masuk. Ya cindar-cindar ini ya. Jadi mereka masuk, memang perusahaannya memang dari China, yang lebih berani memang China bagian selatan. Yang membuka pasarnya gitu loh di Indonesia ini kayak. Dan itu juga bikin pabriknya di Indonesia juga mereka atau kalau bikin pabrik enggak, memang dia ngimpor, jadi istilahnya dia cuma langsung sewa bawa gudang sini. aja, Ya. bawa barangnya ke Representatif sini. gitu ya. Oke. Ya, cuma kan sudah dengan partai yang besar ya, gitu loh mereka. Juga ada beberapa sekarang ini memang pabrik-pabrik kecil. Jadi memang aduh luasnya enggak terlalu hancurin harga, iya. Karena kalau di marketplace ini harganya sudah ngawur gitu loh. Kayak gitu memang. Ada ketakutan pasti. Seperti itu. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan buyer yang lama gitu ya, atau pelanggan yang lama, plus juga pasti tetap pengen ekspansi kan, pasti pengen tetap untuk dapat pelanggan baru gitu. Betul. Memang bedanya kita supaya dengan produk yang lain itu memang kebanyakan yang di sini nih, Cinda yang di sini ini mainnya itu kelasnya ini memang barangnya kualitasnya di bawah kita. Oh, I see. Gitu loh. Memang mainnya di kelas bawah. Jadi harga yang murah. Jadi dia main di price ya, low price kayak gitu. Dan kita memang enggak main di sana terus terang. Kita mainnya memang agak levelnya memang menengah untuk ke atas supaya apa kita ini terjamin untuk dari segi kualitas. Dan bedanya juga dengan lokal ini memang satu hal itu di bahan baku, finishing. Itu lokal kalah sebenarnya. Cinda yang di sini juga kalah. Speknya sudah kalah semua dengan yang kita sekarang kerjakan kayak gitu. Ah, I see. Jadi walaupun mereka ngasih harga lebih murah, apalagi untuk supermarket ya, yang dalam arti kata heavy duty gitu ya. Di nanti ditaruh barang-barang ternyata melengkung gitu, atau patah gitu, malah barangnya rusak semua. Seperti itu. Jadi tetap bisa bersaing, tetapi kita harus berhikmat untuk pilih barang-barang yang lebih berkualitas. Betul. Gitu ya. Betul. Gitu. Jadi instead di samping customer tidak hanya ngelihat harga juga, tetapi mereka akan lihat bahwa harga lebih murah, tetapi ya kayak tadi kalau sampai patah atau itu barangnya jatuh semua kan ya rugi. Gitu. Mereka kan lebih percaya pada. Nah itu juga pastinya perlu hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan juga gitu ya. Kira-kira dalam masa-masa seperti ini apa ayat-ayat yang menguatkan Anda? Gitu, ayat Alkitab. Saya punya ayat pegangan ya, bahwa ini di kitab Apa dipegang? Tipe aja nggak apa-apa. ya, bahwa ayatnya adalah apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur nih, Mazmur 37 ayat 24. Ya. Dan yang pegangan satunya lagi bahwa kita ini adalah saya sendiri bahwa kita ini harus hidup benar dan kita nggak boleh serong kanan atau serong kiri gitu loh. Itu yang jadi pegangan saya. Pegangannya kita itu untuk karena Tuhan itu selalu tolong kita kayak gitu. Tuhan pasti tolong kalau kita hidup benar. Hidup ndak melewat gitu ya. Pastilah Tuhan tuh pegang kita. Oke. Ya. Sangat-sangat menguatkan kita Iya, betul. Si Tuhan. Betul, karena satu mili melenceng aja hasilnya udah lain ya. Betul ya. Nanti kalau enggak kita dibikin muternya jauh sekali. Iya, betul. Muter-muter 40 tahun. Di padang gurun.
Oke. Mungkin bisa kasih pesan kesan untuk para pendengar yang di sini juga supaya kalau mereka yang kepingin impor gitu ya, terus kemudian mulai usaha dengan yang ada masalah-masalah ujian, gimana cara menghadapinya? Bisa kasih pesan-pesan buat mereka? Ya, semua teman-teman bahwa kalau kita ada masalah ataupun mungkin tantangan sudah di depannya kita, percayalah bahwa ini adalah ujian kita untuk naik level, ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin di sana jalannya kayaknya buntu kayak gitu ya, tapi percayalah bahwa Tuhan itu akan kasih sesuatu yang lebih buat kita semua. Itu aja. Dari Via mungkin? Saya sebagai istri ya Ibu ya, saya kan sudah ngikutin yang ini perlu kita perjalanan kehidupannya Rudi itu kayak Tuhan itu bener-bener, ya saya cukup salut sebagai seorang istri itu Rudi itu orangnya setia kok. Dari pekerjaannya aja kelihatan sudah setia ya, dari 2007 sampai sekarang tetap di bidang yang sama. Saya lihat ketika dia kena masalah sebenarnya yang diceritakan mungkin 1-2 tadi ya. Sebenarnya kalau diruntut itu banyak kok, berkali-kali memang Tuhan izinkan kita lewatin yang gak enak dulu. Tapi sebagai seorang istri saya cuma bilang sama Rudi, kita ini cuma pengelola. Pekerjaan ini bukan punya kita. Mau dibawa kemana, semua itu Tuhan nanti yang atur buat kita gitu ya. Jadi asal kita hidup benar. Kita berdua sama-sama gandengan tangan lah ya. Kalau ada masalah kita berdoa bersama. Kita saling menguatkan. Gak boleh saling menyalahkan gitu loh kok. Jadi kita lihatnya kemana, lihatnya ke Tuhan aja. Cuman itu aja sih kok. Wah, thank you ya. Oke, bisa mungkin mendoakan juga ya kok ya buat teman-teman di sana yang sedang mengalami masalah supaya mereka bisa naik level juga seperti Ko Rudi dan Vio. Silakan. Ya, mari. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, Tuhan Kau campur tangan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami Bapak yang mungkin hari ini mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami berbagai hal yang tantangan. Teman-teman, percayalah pada Tuhan, Kau campur tangan Tuhan Yesus. Engkau pimpin selalu bahwa tanganmu yang kuat itu yang selalu menopang. Pimpin dalam segala hal yang dilakukan, pimpin dalam segala hal masa depannya, semuanya Tuhan, Engkau yang atur. Biar kami juga menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Thank you so much ya. Rudi, Vio. Sama-sama. Hari ini mungkin kita sudah selesai Yap. bahas tentang masalah dan ujian naik level. Tapi jangan lupa like, follow, dan subscribe. Karena di minggu-minggu ke depan akan ada topik-topik yang juga menarik dan akan memberkati banyak orang. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @gmsbiskon. Oke, God bless you. See you, bye-bye, God bless.